Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertandang ke kantor DPP Demokrat. Kedatangan Surya Paloh disambut langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya membicarakan komitmen mempertahankan sistem pemilu terbuka. Surya Paloh beserta rombongan tiba di kantor DPP Demokrat sekitar pukul 10.50 WIB. AHY langsung menghampiri kendaraan rombongan dan langsung memayungi Surya Paloh. Pasalnya kedatangan rombongan DPP Partai Nasdem ini disambut hujan. Surya Paloh pun menyalami sejumlah pejabat teras Demokrat, di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wakil Ketua Umum Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Setelah itu kedua pimpinan partai berjalan perlahan memasuki kantor DPP Demokrat. Pertemuan kedua partai berlangsung tertutup dan usai pertemuan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan salah satu isi pertemuan adalah komitmen kedua partai menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan safari kebangsaannya di mana kali ini Nasdem mengunjungi DPP Partai Demokrat. Apa saja yang menjadi perbincangan penting dalam pertemuan? Bagaimana keberlangsungan dari koalisi? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Wakil Sekjen Partai Nasdem Renanda Bakhtar, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yunda. Kakak Willy, kemudian Mas Renanda dan Mas Hanta. Selamat malam. Selamat malam. Mas Renanda dan Mas Willy. Baik, kita lihat bahwa semangat kebersamaan dari koalisi ini semakin kuat. Minimal ada satu positioning yang sama, yaitu mengawal demokrasi dengan tetap memperjuangkan proporsional terbuka atau menolak proporsional tertutup. Apakah itu cukup untuk segera mendeklarasikan tiga partai ini sebagai satu koalisi yang solid? Atau masih ada catatan yang lain, Mas Hanta? Tentu saja pertemuan ini positif, Afi, karena memperkuat eksistensi bakal koalisi perubahan akan semakin solid dan mulai mengkristal. Itu poinnya. Nah, untuk memperkuat betul-betul itu terrealisasi, untuk menjawab pertanyaan Afi tadi, saya kira fokus dulu di titik temunya. Ada 3 titik temu sekarang ini yang bisa menjadi semen pengikat koalisi di 3 partai ini. Terutama sekarang kita bahas pertemuan yang baru saja Demokrat dan Nasdem. Satu, faktor Anies Baswedan. Mereka punya capres yang sama, yaitu Anies Baswedan. Yang kedua adalah sistem pemilu profesional terbuka yang harus pengen tetap dipertahankan dalam rangka untuk mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Itu juga poin saya kira. Kemudian ketiga, sama-sama mengusung perubahan. Kemudian menamakan juga koalisi perubahan. Nah, ini menjadi titik temu dari koalisi ini, termasuk PKS sebenarnya. Kalau ini terus digulirkan, usarannya semakin kuat, magnet koalisi ini tentu positif. Nah, dari tiga titik temu ini, tapi ada satu titik krusial yang masih alot menurut saya soal posisi cawapres. Tadi Afi sempat singgung juga, yaitu posisi calon wakil presidennya yang belum ketemu bagi ketiga partai ini. Kalau sudah, sebenarnya sudah bisa dideklarasikan. Nah, ada 2 opsi rute menurut saya, sekaligus ada 2 opsi deklarasi bagi koalisi ini. Dari rutenya, satu, rute yang lebih pendek, lebih praktis, efisien, lebih realistis. Pasangkan antara Anies dan AHY. Anies sudah merepresentasikan kuat, brand connection-nya sudah kuat adalah Nasdem, maka wajar, tanda petik kalau ada aspirasi yang kuat dari Partai Demokrat menginginkan AHY. Dari fase kandidasi ini selesai sebenarnya. Sebelum bicara eleksi, tentu ada variabel lain soal pemenangan dan seterusnya. Dan AHY pun kita tahu data surveinya juga termasuk 3 atau 4 atau bahkan 2 besar dalam survei cawapres. Itu juga menjadi data saya kira. Jadi tadi kalimat Pak Surya Paloh juga jelas ya, lebih dari pantas. Meskipun ada kalimat boleh jadi cawapres, boleh tidak. Jadi masih belum tentu itu Pak Renanda dari kalimat Pak Surya Paloh. Jadi belum tentu. Nah, karena itu atau yang kedua, Api, ada rute yang lebih panjang, lebih berkelak-kelok, lebih terjal. Kalau cawapresnya bukan AHY, misalnya sebutlah Bu Kofifa atau nama yang lainnya. Kalau ini butuh waktu menurut saya, sehingga kerentanannya tinggi. Ada proses lobby, negosiasinya bisa buyar dan seterusnya. Dan 2 partai ini sama-sama seksi dan strategis. Karena kedua ini bisa menyolidkan, tapi salah satu saja itu bisa pergi. Kalau pergi ya bisa buyar koalisi ini. Tapi saat ini kalau saya ditanya sedang solid, sedang apa, kalau kata Api tadi, senyumnya sumringah dua-duanya. Nah, lagi bagus anginnya kira-kira. Nah, lalu soal deklarasi ada 2 opsi juga. Opsinya mendeklarasikan, tadi kelihatan ya bertahap. Dugaan saya dalam waktu dekat akan ada deklarasi capres dulu.
belum bersama Oke. cawapres. Kalau sudah dengan cawapres Belum sudah selesai. paketan ya? Mas Willy nanti Oke. nggak surprise lagi. Nah mungkin karena belum ada titik temu yang krusial tadi, cawapres menurut saya tertunda. Soal apa Baik. cawapresnya tentu masih alot perdebatan di internal ketiga partai Baik, ini. tadi Mas Nanda mengatakan iya soal deklarasi, soal pengumuman nanti cawapres membutuhkan timing yang tepat. Anggaplah kita hitung sekarang sudah masuk di pertengahan Februari dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana ada momen juga safari Ramadan ini digunakan oleh para tokoh politik untuk terjun ke masyarakat. Kapan sebenarnya timing yang tepat bagi koalisi perubahan? Ya, jadi Afi memang ada plus minusnya ya. Plusnya kalau lebih awal ini ada kepastian koalisi perubahan ini betul-betul terbentuk solid dan Anies akan menjadi calon presiden melampaui Ya. 20% persyaratan regulasi itu. Kemudian juga punya waktu bagi publik untuk membedah, memperkenalkan sosialisasi tadi seperti disampaikan safari kemana-mana Anies maupun Ya. dengan cawapresnya dan seterusnya. Ya. Itu kelebihannya. Mesin politik akan bergairah, bergerak lebih cepat dan seterusnya. Tentu juga ada hal yang bisa dibaca oleh lawan politik lebih awal, lebih mudah karena udah tahu itu dari keluar lebih awal cawapresnya. Sementara lawan juga sudah saling menunggu. Jadi memang ada plus minusnya. Tapi melihat dari apa beratnya manfaat daripada dan sebaliknya, saya lihat kalau koalisi perubahan lebih cepat lebih baik kalau istilah Pak JK dulu itu. Karena Oh ini gitu. soal kepastian. Ya, kalau bacaan saya ini kebutuhan koalisi ya, meskipun ada Betul. plus minusnya, tapi untuk koalisi ini lebih cepat lebih baik. Ada kepastian bahwa koalisi perubahan memang terjadi dan mereka Ya. makin solid dan bisa menggerakkan mesinnya dengan cepat. Meskipun tadi ada statement beberapa ya, baik dari Mas Nanda maupun dari Mas Willy. Mas Willy tadi saya catat ini kematangan birokrasi, dicari orang berpengalaman dan seterusnya. Itu mungkin catatan juga. Kalau saya pengen belak-belakan ya kalau Partai Demokrat tentulah Mas AHY ya, itu yang menjadi aspirasinya Mas Nanda. Kita semua sudah tahu itu. Dan Partai Nasdem belum otomatis Mas AHY. Kalimatnya Pak Surya Paloh kan jelas, bisa AHY jadi cawapres Boleh, enggak juga boleh. Gitu. Nah, inilah titik krusialnya di sini. Kita tidak tahu seperti apa nanti ujungnya bagi kedua partai ini. Saya sudah tadi membuat rute. Kalau mau jalan pendek, hanya menjawab respon untuk tetap segera jadi, maka rutenya bersama AHY udah bisa dideklarasikan Mas Willy dan waktu dekat bahkan bisa sebelum Ramadan. Tapi karena belum AHY, karena Mas Willy belum setuju AHY lah kira-kira gitu. Belum setuju berarti tidak setuju ya, kita butuh waktu. Nah itu mungkin dugaan saya setelah Ramadan baru ada. Soal plus minus pasti Mas mengatakan sekarang elektabilitasnya paling tinggi AHY. Ya memang betul dibandingkan nama lain ya, selalu di tiga besar. Jadi ada pegangannya. Tapi saya kira kalau ini tetap solid, berpegang dulu pada titik temu tadi. Proporsional terbuka dipertahankan, Anies Baswedan dan perubahan. Titik krusialnya harus segera dipertemukan nama cawapres.